yang kita lakukan secara konsisten, secara istiqomah di sepanjang siang dan malam. Wa adna zalik, sekurang-kurangnya kita membaca Al-Quran, anta siro, setidaknya minimal ayat juz'in, setiap harinya itu 1 juz. Wayakunu, maka adalah laka untukmu fi kulli syahrin, pada setiap bulan khatmatun, 1 kali khatmat. Kalau seandainya kita punya rutinitas di dalam sehari semalam membaca Al-Quran 1 juz, maka sudah otomatis dalam waktu sebulan khatam. Karena 1 bulan itu kan 70. Jadi kalau sehari sejuz, berarti sebulan 30 juz. Nah ini kalau kita yang sedang menempuh jalan akhirat. Jadi kalau baca ya sehari itu 1 juz. Misal kita membaca Al-Quran tadi setelah sholat 5 waktu, berarti sehari setelah sholat 2 lembar, setelah sholat 2 lembar, kali 5 pas 10 lembar kan, karena 1 juz itu kurang lebih sekitar 9. Itu minimalnya dari Abdullah bin Abi Ahmad. Ketika yang hendak menempuh jalan akhirat. Wa al-Ghazali, dan maksimalnya, idealnya antahtima fi kulli salasati ayyam, engkau menghatamkan Al-Quran pada setiap 3 hari. Itu kalau kita sudah tak punya gawe apa? Mungkin kalau misal kita sudah punya benteng 5 pintu, sawit 5 hektar, enggak? Kios 10 pintu. Mungkin kalau kita seandainya tidak muka dunia lagi, mungkin bisa kita praktekkan dalam 3 hari 1 kali kah? Nah, berarti kalau 3 hari khatam, sehari 10 juz. Tapi kalau kita masih muka dunia, setidaknya kata Sayyid Abdullah bin Al-Ahad, itu dalam 1 hari minimal 1 juz. Kalau pun tidak mampu, ya minimal sehari semikro. Jangan sampai dalam sehari semalam itu kita tidak baca Al-Quran. Walau dan ketahuilah anna li qiraatil Quran, bahwasannya Al-Quran itu mempunyai fakta keutamaan aziman yang agung, wa asaman, dan juga pengaruh fitanwiril qalbi, di dalam menyinari hati, kabiran, pengaruhnya sangat besar. Jadi karena Quran itu memiliki pengaruh yang sangat agung dan juga bisa memberikan cahaya di dalam hati. Pengaruhnya itu sangat besar sekali. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul ibadati ummati qiraatul Quran." Ibadah yang paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Meskipun hadis ini hadis dhaif, tapi bisa dijadikan untuk fadhailul amal. Karena banyak sebenarnya hadis sahih yang menerangkan keutamaan Al-Quran. Seperti halnya apa, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Baca Al-Quran sebenarnya, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat. Disahih bagi pemiliknya. Waqala, bahkan ada makalah dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, karamallahu wajhahu, man barang siapa qara'a yang membaca Al-Quran wahwa, sedang ia kondisinya atau posisinya itu qaimun, dalam kondisi berdiri di sholat, di dalam sholat. Barang siapa yang ketika dia membaca Al-Quran di dalam sholatnya, posisi sedang dalam kondisi dia berdiri di dalam sholatnya, kana lahu bikulli harfin, maka ada baginya bikulli harfin, pada setiap huruf yang dia baca, mi'atu hasanatin, dia mendapatkan 100 kebaikan. Kalau kita baca Al-Quran tadi di saat kita sholat dalam posisi kita berdiri.
Setiap hurufnya kita dapatkan 100 kebaikan. Waman dan barang siapa qara'ahu yang membaca Al-Quran, wahua sedang dia kondisinya qaidun, dalam kondisi duduk, bisolati, duduk dalam sholat. Bukan berarti duduk yang terkuas itu, bukan. Ini kalau semisal seseorang itu hendak melakukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu kan boleh hukumnya untuk duduk. Beda kalau sholat wajib. Kalau mampu berdiri ya harus berdiri, tidak boleh duduk, karena itu termasuk rukun fi'liyah. Berdiri itu adalah rukun fi'liyah yang harus dilakukan bagi orang yang mampu. Tapi kalau seandainya dia sholat sunnah, dia boleh untuk duduk sampai dia malas tegak. Jadi posisi dia baca Al-Quran dalam kondisinya duduk, tapi di dalam sholat. Atau semisal dia duduk tadi dikatakan tidak mampu berdiri. Nah kalau posisi semacam itu, karena lahu, maka baginya ditulis harfi pada setiap huruf yang dia baca khamsuna hasanah, dia mendapatkan 50 kebaikan. Lalu kemudian waman qara'ahu, barang siapa yang membaca Al-Quran bahwa khaliqas sholati, sementara dia kondisinya di luar sholat, dalam arti ketika dia memang tidak dalam kondisi sholat, ya. Wahwa ala taharatin, akan tetapi keadaan dia juga dalam keadaan suci, dalam arti punya wudu. Kalau dia bacanya di luar sholat, karena lahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna hasanah, maka pada setiap huruf yang dia baca dia memperoleh 25 kebaikan. Itu kalau posisinya di luar sholat dan dalam keadaan suci. Nah sekarang waman qara'ahu wa ala ghairi taharatin, dan barang siapa yang membaca Al-Quran wahua sedang ia ala ghairi taharatin, dalam kondisi tidak suci, dalam arti dia tidak dalam keadaan punya wudu, berarti menanggung hadas kecil, boleh hukumnya membaca Al-Quran. Berbeda kalau dalam kondisi hadas besar, tak boleh maka. Jadi kalau dalam kondisi hadas kecil dan dia tidak punya wudu, karena lahu bi kulli harfin asyru hasanati, maka dia akan memperoleh pada setiap huruf yang dia baca asyru hasanati, 10 kebaikan. Wa iyyaka, dan waspadailah olehmu, takutlah olehmu ayakuna, jikalau ada hammuka tujuanmu, bikilawatika, di dalam bacaanmu, di dalam engkau membaca Al-Quran, tujuanmu itu maksurah, hanya terbatas alal iksar, untuk memperbanyak alaiha bacaannya, dalam arti kejar target. Niatnya tadi kejar target. Nah jangan sampai seperti itu. Duna tadabburi, tanpa mentadaburi Al-Quran, yang kaget kalau baca dalam sehari ini harus wujus dan harus ditujus cepat mantap, tanpa mentadaburi atau memikirkan makna dalam Al-Quran, memikirkan merenungkan kandungan Al-Quran. Watarjimi, dan dengan tanpa tartil, itu dalam arti menjaga tajwid, membaca Al-Quran secara benar sesuai dengan tajwid. Maka wajib bagimu izah, jikalau engkau membaca Al-Quran, wajib bagimu apa? Bitadabburi, untuk merenungi, memikirkan makna atau arti yang kau baca, isi kandungan Al-Quran itu ditadabbur, direnungkan. Wattafahumi, dan berusaha untuk memahaminya. Al-Quran ini kan kalau seandainya kita tidak paham artinya, tetap kita dapat paham. Ya. Setiap hurufnya itu mengandung pahala.
terlebih lagi kalau kita sampai bisa memahaminya. Nah, kalau memahaminya yaitu dengan cara apa? Tampil, dibaca pelan-pelan, sesuai dengan tujuannya. Jangan berburu-buru supaya tidak target atau banyak. Bersaing dan minta tolonglah engkau ala zalika untuk bisa mentadaburi dan memahami Al-Quran, yaitu dengan cara apa? Engkau minta tolongnya bitartil, dengan cara membacanya secara tartil. Watarosuli dan pelan-pelan. Tarosul itu artinya dalam nama itu tahammul, sampai alon-alon masa Platon. Nah, itu kalau seandainya kita ini memang belum angkatnya, belum pahamnya tentang Al-Quran. Tapi kalau mereka-mereka yang sudah paham ahli Quran, memang biasanya baca Quran, memang sudah terbiasa baca bahasa Arab, kita mereka pun bacanya secara cepat, ya tidak masalah karena mereka sudah paham. Tapi kalau seandainya kita memang belum bisa memahami isi daripada Al-Quran, setidaknya ya kita berusaha memahaminya dengan cara membacanya secara tartil, secara pelan-pelan, bukan hanya sekedar dibaca saja. Wahdir dan hadirkan olehmu fi qalbika, di dalam hatimu, azamatal mutakallimi, keagungan Allah yang sedang berfirman subhanahu wa ta'ala. Hadirkan olehmu ketika aku membaca Al-Quran, hadirkan Allah yang sedang berfirman, sedang berbicara denganmu di saat engkau membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamu Allah. Wa'alaka, dan sesungguhnya engkau di saat engkau membaca Al-Quran, baina yadayhi, sedang berada di hadapan Allah. Takra'u, engkau membaca alaihi, atas Allah, kitabahu, kitabnya, allazi amaraka, yang mana di situ Allah memerintah engkau fihi, di dalam Al-Quran, wa nahaka, dan di situ Allah melarangnya, wa wa'azoka, dan di situ Allah menasihatimu, wa wasoka, dan di situ Allah berwasiat kepadamu. Karena isi Al-Quran itu ya perintah, ya larangan, ya nasihat, ya kisah teladan, banyak kita di dalam Al-Quran, ya hikmah juga. Dan hendaknya engkau inna qiraati ayat tauhid, ketika engkau membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid, mengesahkan Allah, wa tamjid, dan ayat-ayat yang berhubungan dengan mengagungkan Allah, mentalian, hendaknya engkau penuhi hati dan pikiranmu dengan cara apa? Bil ijlali, mengagungkan, wa ta'zimi, dan memuliakan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, yang mana ayat-ayatnya di situ berhubungan dengan pengesaan kepada Allah, berhubungan tentang keagungan Allah. Contohnya baca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, itu kan isinya tauhid. Maka di saat kita membaca ayat tersebut, kita singkapi dengan cara mengagungkan dan memuliakannya. Wa inna qiraati ayatul wa'di, dan di saat kita membaca ayat yang berhubungan dengan janji-janji Allah, baik itu berupa surga, baik itu berupa janji Allah berupa rezeki, berupa pahala, ataupun ayat-ayat yang berupa wal wa'id, tentang ancaman. Ayat di situ menerangkan ancaman bagi siapa yang bermaksiat, bagi siapa yang durhaka, bagi siapa yang kafir dan ingkar kepada Allah, ada ancaman yang berupa neraka jahanam misalnya. Mengkalian, maka hendaklah engkau penuhi hatimu dan pikiranmu dengan apa? Birrahudi, bisa membaca ayat yang berhubungan dengan janji birrahudi, yaitu dengan harapan. Penuhi hatimu dengan harapan, dengan rasa suka dan cinta. Warahdi, dan bila mana ayat itu berhubungan dengan ancaman, maka penuhi hatimu dengan apa? Rahdi, rasa takut, rasa takut akan siksaan Allah. Nah, takut yang kita
Dengan ulama itu beda. Kalau kita ini kan takut karena siksaan Allah, beda. Takut karena azabnya Allah. Nah, istilah takut karena azab dan siksaan Allah itu namanya khauf. Khauf, rasa takut. Takut karena terancam. Berbeda dengan khosyah. Kalau khosyah itu takut karena segan, karena mengagungkan. Nah, itu khosyah. Makanya dalam firman Allah itu kan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kata-kata Allah itu yakhsha. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah itu ulama. Maka kalimat itu khosyah. Jangan diartikan takut karena ancaman, bukan, tapi takut dikarenakan mengagungkan, memuliakan. Bahasa kita segan, takutnya segan, bukan karena apa? Ancaman, bukan. Nah, itu kalau sekalian kalau itu berarti ulang. Tegas itu Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama di situ kalau dalam istilah nahu itu maknanya ringkas dalam arti membatasi. Yang hanya, maksudnya kalau di Indonesia, yang hanya takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi kalau seandainya kita diomong dipanggil sebagai ulama, ya harus punya sikap khosyah. Kalau belum punya sikap khosyah, ya tidak bisa dikatakan ulama. Wa inna qira'at bi ayatil awamiri, dan di saat kita membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah, wazawajiri, dan ayat-ayat yang berhubungan dengan larangan, maka sikap kita jangan di saat kita membaca ayat-ayat perintah dan larangan syakiran, kita harus bersyukur kepada Allah, mu'tarifan, dan juga mengakui ditaksiri dengan keteledoran atau kelalaian. Ya, kadang kita sebagai manusia kadang sering lupa, sering lalai, kita akui keteledoran kita. Wa mustaghfiran, memohon ampun. Nah, ini kalau seandainya kita membaca ayat yang berhubungan dengan larangan Allah. Jika kita mustaghfiran, memohon ampun, aziman, seraya bertekad, alat tashmir, untuk semangat dalam arti semangat untuk berusaha memaksimalkan ibadah, semangat untuk berusaha bertekad menjauhi larangan. Lalu kemudian kata Sayyid Abdullah bin Abi al-Haddad, wa'alam, dan ketahuilah Al-Qur'ana, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an wa al-bahru, ia adalah lautan, al-muhitu, yang sangat luas. Jadi Al-Qur'an kata Sayyid Abdullah bin Abi al-Haddad itu ibarat lautan yang sangat luas. Wa minhu, dan dari Al-Qur'an tustakhraju, dikeluarkan jawahirul ulum, mutiara ilmu, wa nafaisul fuhum, dan keindahan pemahaman. Segala keindahan pemahaman itu ada di dalam Al-Quran. Mutiara ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Tegas Allah menyatakan bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk membuat satu ayat saja yang bisa menyamai keindahan Al-Quran. Allah seandainya jin manusia bersatu saling tolong-menolong untuk membuat siku ayat untuk membandingi Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa. Nah, ini bagi kita yang mampu untuk mentadabburi Al-Quran, kita mampu untuk berusaha, mampu untuk memahami Al-Quran, maka insya Allah akan mendapatkan mutiara ilmu yang ada di dalam Al-Quran, akan mendapatkan keindahan pemahaman di dalam Al-Quran.
Kita beda kadang membaca cerita, baca puisi, ya, baca artikel atau di Facebook atau di media sosial. Kadang kita terkesima dengan bahasanya yang disampaikan oleh si penulis, terpesona. Nah, apalagi Al-Quran ini, Al-Quran kalau andaikan kita bisa merenungi dan memahami isinya, diisikan dengan Al-Quran, sungguh lebih sangat luar biasa lagi. Karena di dalam Al-Quran jelas ada modal ilmu, ada segala keindahan pemahaman. Waman barang siapa putih yang dibukakan lahu baginya tariqal fahmi, jalan pemahaman di dalam Al-Quran minal mu'minina, di antara orang-orang beriman, dama fathuhu, kalau seandainya dibukakan putuhnya, maka putuhnya itu akan selalu senantiasa terus menerus dia rasakan, terus menerus dia dapatkan. Watamma nuruhu, bahkan sempurnalah cahaya Al-Quran, wattasa ilmu, dan akan semakin luaslah pengetahuannya tentang Al-Quran. Wasora, dan jadilah dia la yamuntu, tidak akan bosan-bosan qiraatahu untuk membaca Al-Quran laila wala naharan, baik di malam hari maupun di siang hari. Illa li'annahu, karena sesungguhnya dia qad wajada, sungguh benar-benar telah mendapatkan fihi, di dalam Al-Quran, maksudahu, tujuannya itu sudah didapati ketika dia sudah asyik dengan Al-Quran. Wazafar, dan dia memperoleh ilmu daripada Al-Quran, matlubahu bimadlubihi, dia telah memperoleh apa yang dia cari, apa yang dia minta di dalam Al-Quran, itu dia dapatkan di dalam Al-Quran. Wahazihi, dan ini kata Sayyid Abdullah bin Ali Al-Adad, semua yang telah disebutkan tadi, itu adalah sifatul murid, ciri-ciri atau tanda-tandanya orang yang menempuh jalan akhirat. As-sadiq, yang benar. Murid yang sadiq itu seperti itu, yang dia bisa asik, senang, gemar membaca Al-Quran secara konsisten, secara istiqomah, sehingga dia mendapatkan apa yang dia cari selama ini, sehingga dia memperoleh apa yang menjadi tujuannya. Qala Syekh Abu Nadyan radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abu Nadyan Al-Maghribi radhiyallahu anhu, la yakunul murid muridan, seorang murid itu tidak bisa dikatakan murid. Orang yang menempuh jalan akhirat itu tidak bisa dikatakan dia menempuh jalan akhirat hatta yajida fil Qur'an kullama yurid, hingga dia mendapatkan di dalam Al-Quran setiap apa yang dia inginkan. Begitu baru bisa dikatakan sebagai murid, sebagai orang yang menempuh jalan akhirat, bila mana kita sedang memperoleh apa yang kita inginkan, dan kita dapat itu di mana? Di Al-Quran. Tidak dimaksudkan murid yang sahih, murid yang benar murid. Wa alaika, dan wajib bagimu pula bil muhafazah, selain membaca Al-Quran, wajib bagimu pula, kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, bil muhafazah, untuk senantiasa menjaga ala qiraatis suwari, daripada membaca beberapa surat, wal ayati, dan beberapa ayat, allati warada, yang telah datang, al-hisu, anjurannya, bis sunnah, di dalam hadis, atau hadis menerangkan agar supaya kita membaca beberapa surat, membaca beberapa ayat yang kita rutinkan, yang kita biasakan di waktu-waktu yang memang telah ditentukan.
Makanya baca kita tadi di awal kita sebelum ngaji kita membaca suratul Waqiah, membaca suratul Mulk. Karena memang ada hadis anjuran untuk kita merutin membaca suratul Waqiah dan surat Al-Mulk. Atau beliau hendaklah kita jaga wirid itu, wirid ya berupa ayat Al-Quran maupun surat Al-Quran. Alaiha, jadi yang telah datang anjurannya sunnah di dalam hadis. Alaiha, atas ayat ataupun surat-surat tersebut. Fi ba'dil awqati, di sebagian waktu-waktu, maksudnya di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Wa min dzalika, di antara ayat ataupun surat yang memang dianjurkan untuk kita baca selain kita rutinitas membaca Al-Quran, di situ juga ada anjuran untuk kita membaca beberapa surat ataupun ayat, yaitu apa? Antaqro'a, kalau engkau membaca kulalailatin pada setiap malam, kalau bisa maka apa? Alif Lam Mim As-Sajdah, surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Lalu kemudian wa tabarakal mulk, dan surat Al-Mulk, wa surat Al-Waqiah, dan surat Al-Waqiah, wa amanar rasul ila akhir surah. Lalu kemudian surat Amanar Rasul, maksudnya akhir daripada surat Al-Baqarah. Surat Ad-Dukhan, dan surat Ad-Dukhan dibaca kapan? Lailatul Isnaini, di malam Senin, wal Jum'ah, dan di hari Jumat. Dianjurkan baca surat Ad-Dukhan. Kalau dia setiap malam dianjurkan baca surat Alif Lam Mim Sajdah, surat Al-Mulk, sama surat Al-Waqiah. Wa surat Al-Kahfi, dan juga dianjurkan membaca surat Al-Kahfi yaumal Jum'ati wa lailatiha, di waktu malam ataupun di hari Jumat. Itu diantara beberapa surat yang memang dianjurkan untuk kita rutin membacanya di setiap malam. Minimal lah, kalau kita tidak baca Alif Lam Mim Sajdah ataupun kita tidak baca surat Waqiah, minimal apa? Tabarakal mulk. Tidak baca tiap malam, ya paling tidak ya sembuh sekali. Surat bagusnya kalau setiap malam. Wa in amkanaka, dan setelah itu kata Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau engkau mampu memungkinkan untukmu antaqro'a, engkau membaca suaril munjiat disabai, 7 surat penyelamat. Kalau engkau memungkinkan untukmu, selain engkau membaca surat yang diaturkan tadi, engkau juga membaca 7 surat penyelamat. 7 surat penyelamat ini kata yang pertama surat At-Taubah ayat 151, bunyinya qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang kedua surat Yunus ayat 107, wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ayat yang ketiga surat Hud ayat 56, wa ma min surat Hud ayat 56, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbakum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Dan keempat surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Yang ke berapa lagi? 5. Ya.
Yang kelima surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul 'alim. Ya betul yang keenam tadi ya. Yang kelima ya. Ayat ke-6 surat Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal 'azizul hakim. Yang ketujuh surat Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahu min rabbis samawati wal ardi yaquluna Allahu qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi aradani Allahu bidurin hal hunna kashifatun durrihi aw aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilun. Sudah 7 ayat penyelamat. Kula lailatin kau baca di setiap malam. Wazalika karena suara yang kemudian disamain 7 ayat penyelamat itu apa minal fadhailil azimati, termasuk di antara keutamaan yang besar. Wamin zalika dan demikian pula dianjurkan untuk engkau membaca Iza asbahta ketika engkau berada di waktu pagi, wa iza amsaita dan ketika engkau berada di waktu sore. Awalil hadim, permulaan surat Al-Hadim, wa khawatim al-Hasyri dan akhir daripada surat Al-Hasyr. 4 ayat awal daripada surat Al-Hadim, 4 ayat akhir daripada surat Al-Hasyr. Itu di waktu pagi dan petang. Wal Ikhlas dan juga membaca surat Al-Ikhlas, wal Mu'awizatain dan surat Falakan nas salasan dibaca 3 kali sewang. Fakadzalika dan demikian juga engkau dianjurkan kaprok untuk membaca Al-Ikhlas, suratul Ikhlas, wal Mu'awizatain juga surat Falak Anas engkau baca indan naumi ketika hendak tidur. Engkau baca surat Al-Ikhlas, surat Falak Anas ketika hendak tidur, ma'a ayatul kursi, juga membaca ayat kursi. Wa qul ya ayyuhal kafirun dan juga membaca qul ya ayyuhal kafirun. Waj'alha dan jadikanlah surat qul ya ayyuhal kafirun itu akhir daripada kalimat yang kau ucapkan. Nah, surat qul ya ayyuhal kafirun itu kan termasuk surat yang berisi ilmu ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, tidaklah aku menyembah apa yang engkau sembah. Tidak akhir surat. Jadi jadikanlah surat Al-Kafirun itu adalah kalimat terakhir yang engkau ucapkan. Allah dan Allah yaqulul haq, ialah zat yang berfirman secara hak, wa huwa yahdis sabil, dan dialah Allah yang memberikan petunjuk as-sabila kepada jalan yang benar. Asbur wa yanbaghi an yakuna matalun min qira'atil ilmi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarokna bi annana karokna wa annana asrafna ala laja asrafna wa tub alaina tauba tasir li kulli hauba wa sur lana awrati wa amini roha
المسلمين